Haleluya, shalom, shalom kekasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Pray From Home. Dan sebelum kita menyimak, memperhatikan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Berfirmanlah Tuhan, biar kami belajar untuk menyerah sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sharing tentang I surrender all. Saya menyerah sepenuhnya. Seringkali kita berpikir bahwa menyerah itu adalah sebuah kekalahan. Menyerah adalah sebuah kegagalan. Namun saya mengutip dari Merriam-Webster Dictionary, kata surrender artinya to give up completely or agree to forgo, especially in favor of another. Dalam bahasa Indonesia, saya bisa terjemahkan menyerah sepenuhnya atau setuju meninggalkan kebiasaannya demi hidup berkenan kepada yang lain. Berarti menyerah itu sebetulnya sebuah tindakan sukarela, bukan suatu keterpaksaan. Karena kita percaya kita menyerah kepada seseorang atau di dalam kehidupan kita menyerah kepada Tuhan adalah tindakan yang terbaik dari kehidupan kita. Mari kita belajar apa itu menyerah. Dan dalam kata yang lain, kata menyerah itu, surrender itu artinya menyerah, menyerahkan, melepaskan. Berarti kita mau belajar menyerah dari kehidupan kita yang lama. Menyerah berarti memberikan, yaitu menyerahkan. Dan melepaskan berarti meninggalkan gaya hidup yang lama, kehidupan yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar dari Mazmur 56 ayat yang keempat dan 5. Berserah itu percaya sepenuhnya. Kita akan bahas hal ini. Bahwa berserah itu percaya sepenuhnya. Dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam Mazmur 56 ayat 3 dan 4 dalam English Standard Version dikatakan, when I am afraid, waktu aku takut, di saat aku takut, I put my trust in you. Aku meletakkan, aku menaruh rasa percayaku kepadamu. Tapi di sini bukan belief yang artinya percaya, tetapi trust yang artinya betul-betul mempercayakan. Jadi bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan. Bukan sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini yang luar biasa. Jadi yang namanya berserah dan menyerah kepada Tuhan itu seperti itu. Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kemudian dikatakan, in God, whose word I praise, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. In God I trust. Sekali lagi dikatakan trust. Aku percaya kepadamu. Di dalam Allah, di dalam Tuhan, aku meletakkan percayaku. Aku percaya sepenuhnya. Saudara, kemudian dikatakan, what can flesh do to me? Apa yang dapat dilakukan daging? Apa yang dapat dilakukan manusia kepadaku? Mari kita mulai melihat. Jikalau rencana Tuhan ada pada kita, tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Jika rencana Tuhan ada pada kita, tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Jika rencana Tuhan dalam kehidupan kita, siapa yang berani menentangnya? Oleh sebab itu, jangan tinggal lagi dalam ketakutan. Kita memang bisa takut, kita juga bisa hidup dalam ketakutan, tapi jangan berlarut-larut dalam ketakutan. Sekali lagi, kita bisa takut, kita bisa ketakutan, tapi jangan berlarut-larut dalam ketakutan. Tuhan mau
kita tidak takut dalam mengarungi kehidupan ini dengan cara percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Dan mari kita mulai praktekkan. Ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Ketika aku khawatir, aku percaya kepadamu. Berarti kita ini menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Orang yang takut berarti kurang percaya kepada Tuhan. Orang yang ketakutan berarti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang tinggal dalam ketakutan sampai berlarut-larut ketakutannya, kekhawatirannya, berarti dia sungguh-sungguh tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin mulutnya berkata, aku percaya kepada Tuhan. Tapi dalam hatinya dan tindakannya, dia tidak percaya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah saudara benar-benar percaya kepada Tuhan? Sekali lagi, apakah saudara benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah saudara benar-benar menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar fokus kepada Tuhan dan bukan masalah kita. Fokus kepada Tuhan yang punya solusi di dalam masalah-masalah kehidupan kita. Mari kita fokus kepada Tuhan yang memberikan nafas, memberikan kehidupan buat kita. Mari, saudara yang dikasihi Tuhan, taruh rasa percayamu kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah dalam hidup saudara. Fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah Anda. Fokus kepada Tuhan, bukan masalah penghidupan Anda. Fokus kepada Tuhan, bukan melihat masalah sebagai ganjalan dalam hidup saudara. Lihat masalah sebagai sebuah kesempatan. Lihat masalah sebagai sebuah peluang. Lihat masalah sebagai sarana untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Hal yang berikutnya, belajar bersyukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Jikalau situasi yang saudara hadapi ringan, masalah yang saudara hadapi ringan, oh tentu sangat mudah. Saudara berkata, oh bersyukur, aku bersyukur. Keluargamu aman, pekerjaanmu tenang-tenang, studi anak-anakmu lancar-lancar. Saudara bisa bersyukur kepada Tuhan. Namun ketika masalah bertubi-tubi datang dalam kehidupan saudara, ketika masalah menghimpit saudara, ketika saudara melihat tidak ada harapan untuk keluar dari masalah saudara, apakah saudara tetap bersyukur kepada Tuhan? Ingat, waktu kita bersyukur dalam keadaan semuanya happy, bahagia, itu mudah. Tapi ketika saudara bersyukur kepada Tuhan di saat saudara lemah, di saat situasi kondisi tidak menentu, di saat-saat saudara tidak punya harapan lagi, itulah korban syukurmu. Itulah korban persembahanmu kepada Tuhan. Apakah saudara membawa korban syukur, korban persembahan kepada Tuhan dari hatimu yang hancur? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Lihat tetesan air matamu adalah korban syukur kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara yang sedang mengalami sakit COVID. Mungkin saudara berkata, oh bukan Delta, ini hanya Omikron bagi sebagian orang. Memang daya mematikan dari Omikron, orang bilang Om Imron, itu sangat kecil, tapi menurut sejarah, virus Omikron ini ternyata adalah virus tercepat untuk penularannya. Lebih dari 5 kali lipat dari Delta. Tetapi tercatat sebagai virus tercepat serangannya, penyebarannya.
penularannya. Apakah kita harus takut? Apakah kita harus ketakutan? Tentu tidak. Tapi jangan gegabah, jangan sembrono. Hari ini saudara mungkin yang sedang isolasi mandiri. Tetap kuat, Tuhan pasti menyembuhkan saudara. Hari ini, bila mana saudara sedang menghadapi masalah keuangan, percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah keuangan saudara, memberi hikmat, memberi pertolongan yang tepat waktu. Dan kalau saudara tahu, saudara punya masalah keuangan, jangan gali lubang, tutup lubang, berhutang demi menutupi hutang yang lainnya. Komitmenlah, Tuhan, tahun ini aku mau memiliki financial freedom. Aku memiliki kebebasan dalam keuangan. Dan miliki nasar. Tuhan, kalau aku bebas dari hutang, aku akan membayar nasarku. Aku akan membayar janjiku kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, buanglah semua kekhawatiran Anda. Kekhawatiran menggerogoti iman kita. Kekhawatiran membuat iman kita tidak bertumbuh. Kekhawatiran membuat kita meragukan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tapi saat ini, mulai dengan bersyukur. Tuhan, apa yang ada padaku? Mungkin saudara hanya memiliki harta benda yang sedikit. Mulai belajar berkata, ini yang aku punya Tuhan. Aku belajar bersyukur dengan apa yang ada padaku. Hiduplah dengan apa yang ada pada saudara. Dan jangan mengkhawatirkan apa yang saudara tidak punya. Pada akhirnya saya mau berkata, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan lihat serta alami berkat dan janji Tuhan. Sekali lagi, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan dan lihat serta alami berkat dan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menepati. Kesembuhan, pemulihan, pembalikan keadaan, hal ekonomi, hal rumah tangga, hal pekerjaan, hal kesehatan, dan apapun yang menjadi masalah saudara, Tuhan adalah sumber solusi. Tuhan sanggup menjawab segala keperluan kebutuhan saudara. Mari kita berdoa, mari kita belajar menyerah kepada Tuhan sepenuhnya. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau belajar menyerah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Dan kami mau belajar ya Tuhan, tidak hidup dalam kekhawatiran lagi. Fokus kami adalah Tuhan, bukan masalah. Dan kami mau menanggalkan segala kekhawatiran kami, meletakkan di kaki-Mu ya Tuhan. Kami mau bawa hati kami kepadamu. Hamba berdoa sekarang buat para kekasih Tuhan dimanapun Anda berada yang sedang mengalami sakit COVID. Kuasa kesembuhan, bilur Yesus menyembuhkanmu. Dimanapun Anda berada, baik yang sedang isolasi mandiri maupun yang ada di rumah sakit. Dan hamba juga berdoa, kuasa kesembuhan mengalir buat yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit tumor di tubuhnya, dan yang sedang mengalami masalah-masalah kesehatan di dalam tubuhnya, di tulangnya, di otak, di wajah, di tubuh, paru-paru, jantung, ginjal, dan organ-organ tubuh yang lain. Tuhan menyembuhkanmu, Tuhan memulihkanmu, dan Tuhan memberikan organ yang baru. Tuhan sanggup menyediakan organ-organ tubuh, menggantikan organ tubuh yang rusak. Dan hamba juga berdoa yang hari-hari ini sedang mengalami masalah keuangan. Tuhan memberikan pemulihan keuangan. Tuhan memberikan solusi di dalam pekerjaan dan rumah tangga. Buat yang hari-hari ini bermasalah dalam rumah tangga, kami berdoa ya Tuhan, biar berkat-Mu mengalir buat keluarga-keluarga yang rukun. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat yang hari-hari ini sedang bergumul masalah studi. Kami berdoa, biar anak-anak Tuhan yang hari-hari ini bergumul masalah studi, Tuhan menyediakan keuangan,
Dan Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan kecerdasan, kepandaian buat anak-anak Tuhan yang membutuhkan sekolah, yang mau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dan kami percaya ada mujizat Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan yang rindu untuk melanjutkan studinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang bergumul dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Tuhan menyediakan jawaban yang tepat waktu. Terima kasih Bapa. Biarlah malam ini kami bisa beristirahat. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Biar kami bisa tidur nyenyak, menikmati berkat Tuhan di malam hari. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa, dan biarlah rahmat-Mu, berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun atas kami semua. Dalam nama Yesus kami menerimanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan pertolongan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.